Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. jumpa lagi di channel Ranu GS. Di hari ini saya nggak akan bahas soal kesehatan ya, karena hari ini itu saya sudah kedatangan tamu istimewa ya. Dan kalau Anda biasa menyaksikan channel ini, ngikuti channel Ranu GS ini kan saya sudah beberapa kali ngobrol bareng beliau, dan ini saya kembali ngobrol lagi karena ada topik yang Luar biasa penting untuk dibicarakan, diobrolin ya. Iya betul. Ini Ustadz Muhammad Abduh. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kabar baik kan? Alhamdulillah baik. Udah lama nggak bikin video bareng ya Ustadz? Iya, saya menanti juga. Ini kapan? Ya asal panjenengan semua tahu kalau ngobrol mas sering mas ya. Ngobrol di luar tapi untuk bikin video bareng. Iya begitu. Agak lama ya, udah setahunan ya, setahun lebih lah. Kalau kalian pernah nonton video kan, kalau kalian pernah ngikutin channel ini kan, dulu pernah ngobrol masalah itu ya, Ramadan. Ini juga mau dekat-dekat Ramadan juga sebetulnya. Iya bentar lagi, dua bulan lagi Ramadan. Gini Tat, iya, beberapa hari yang lalu itu, kurang lebih 1 pekan yang lalu itu kan ada berita yang sempat viral gitu ya. Iya. Viral masalah ini, ada pernikahan beda agama, yang perempuan itu Islam, yang laki-laki itu Katolik. Iya. Yang di mana ini? Di mana itu? Kayaknya di Semarang. Di Semarang. Dan nikahnya itu, ceritanya itu di pihak laki-laki dulu di gereja, kalau nggak salah gitu beritanya, di gereja, terus kemudian dilanjutkan akad nikah, berkatan dulu gereja, terus dilanjutkan akad nikah di hotel. Kira-kira beritanya seperti itu kurang lebihnya ya. Nah ini nanti kita mau ngobrol soal itu, tapi sebelum kita lanjut obrolannya, buat kalian yang belum subscribe channel Ranu GS, silahkan subscribe channel Ranu GS dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Oke, sebelum kita mulai videonya, kita intro dulu ya seperti biasa ya. Oke Tat, ya ini berita yang viral beberapa pekan lalu itu ternyata tidak hanya kali ini saja ya, karena di berita itu ternyata sudah ada 1.400 pasang itu, nggak tahu itu seluruh Indonesia atau Semarang itu yang berhasil dinikahkan dengan cara seperti itu. Nah, pertanyaan yang simpel nih Tat, sebetulnya boleh nggak nikah beda agama dalam Islam itu sah nggak Tat? Oke, pemirsa sekalian yang semoga kita semua dirahmati Allah, yang patut kita yakini ya Mas, dalam hati kita itu jangan merasa menjadi seseorang yang independen, hidup sendiri. Allah ciptakan kita, terus kemudian datang syariat Islam untuk mengekang. Gitu. Kan banyak tuh orang merasa atas nama kebebasan, atas nama hak asasi manusia, itu merasa orang-orang menganggap agama itu adalah seperangkat aturan-aturan. Kemudian kita harus menjalani aturan-aturan tersebut ketika kita menjadi pemeluk sebuah agama. Kan banyak orang-orang seperti itu. Nah, pendengar sekalian atau pemirsa sekalian, yang perlu kita yakini sebagai orang Islam adalah kita diciptakan di dunia ini sebetulnya tersesat atau berada di banyak jalan gitu loh, untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullukum dhallun illa man hadaitu. Ini di hadis bahwa kalian semua itu adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Jadi adanya syariat Islam ini bukan untuk mengekang, akan tetapi untuk memberi petunjuk kepada kita
agar kita tidak salah jalan dalam menghadapi kehidupan. Jadi harusnya dibalik ya, yang tadinya kita itu hidup terus ada aturan agama terus kita harus ikutin, tapi enggak, kita yang harusnya lebih ke mengikuti petunjuk dari aturan itu ya. Karena itu adalah petunjuk yang kita sendiri yang butuh. Iya. Gitu. Ini harus kita ubah dulu mindsetnya, bukan tentang halal haram, boleh atau tidaknya, bukan. Iya. Tapi lebih ke kita butuh nggak sama aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kayak gitu. Nah, sebagai orang beriman, kita mempercayai bahwa Allah itu memberikan aturan memang untuk kebaikan kita. Makanya di dalam Islam sendiri, syariat itu bukan untuk memaksa, tapi untuk menjaga. Gitu. Jadi ada kan yang namanya maqasid syariah. Yang kita tahu ada 5. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul aql, menjaga akal kita. Yang keempat hifdzun nasl, menjaga nasab atau keturunan kita. Yang kelima hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Nah, semua dari syariat Islam itu muaranya ke situ, untuk menjaga. Luar biasa loh ini. Bukan untuk memaksa, itu bukan menjaga. Lah, dibalik, kalau nggak mau dijaga ya terserah dewek gitu. Nggak mau dikasih petunjuk ya terserah dewek. Ini saya berbicara bukan atas dasar halal haram ya, saya bukan ahli fikih, saya bukan ahli agama macam-macam, bukan. Tapi mari kita melihat sebagai kacamata orang awam, tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Artinya kita dalam misalnya kalau kita sudah meluk Islam ya, apapun yang harus kita lakukan ya ikutin petunjuk yang ada di aturan tersebut ya, maksudnya bukan untuk mengikat kita ke aturannya, enggak ya. Aturannya secara syariat mengikat, tapi secara hati itu kita yang butuh. Kita yang dibutuh dijaga, diberi petunjuk oleh Allah. Begitu. Makanya dari semua syariat Islam itu tidak ada yang tidak impactnya itu kepada diri kita sendiri. Nggak ada timbal baliknya kecuali kepada diri kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Untuk kebaikan diri kita sendiri. Begitu. Lah, berkenaan dengan hal tersebut, ya saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri, kemudian pada panjenengan umumnya, mau nggak diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau nggak diberi petunjuk? Mau nggak diberi peta? Mau nggak diberi jalan? Gitu. Yang mana Allah itu sudah janjiin gitu loh. Kalau kamu ikut jalan ini, kalau kamu ikut peta ini, ikut petunjuk ini, ya kamu akan selamat dunia akhirat. Bukan hanya akhirat, tapi dunia akhirat. Gitu. Jadi kalau untuk masalah halal haram segala macam, kayaknya udah banyak lah ulama yang membahas. Ya kita udah tahu bahwa hal itu secara agama juga mufakat haram, nggak boleh. Kemudian secara negara juga tidak disepakati, tidak disetujui, kan seperti itu. Nah, mungkin ada yang beranggapan bahwa nikah beda agama, khususnya dengan orang ahli kitab, yang kita konotasikan sebagai Nasrani, yang kemudian menjadi Kristen, Protestan, kemudian Katolik ataupun Yahudi, itu mungkin ada salah pembacaan dan pemaknaan di surat Al-Maidah ayat 5. Di situ, bagaimana? Itu kan yang kalau nggak salah laki-laki itu boleh menikahi ahli kitab, tapi yang Islamnya yang laki-laki gitu ya. Iya, jadi di situ diterangkan bahwa makanan yang mereka sembelih itu boleh kita makan. Makanan kita juga boleh mereka makan. Lalu perempuan mereka boleh kita nikahi. Nah itu gimana itu? Perempuan ahli kitab itu boleh kita nikahi. Nah, sementara Islam sendiri kan tadi haram ya, menikahi orang agama, baik yang laki-lakinya yang Islam, perempuannya yang Islam, apalagi ya itu kan. Yang pertama ada ayat lain. Ada ayat lain, bukan hanya ayat ini. Jadi wala tungkihul apa ya itu? Dan janganlah kalian, yang artinya itu janganlah kalian menikahkan, bukan menikahi. Janganlah kalian menikahkan anak-anak kalian, orang-orang muslimah ini dengan orang-orang musyrik. Kayak gitu. Itu di Al-Baqarah ayat 221. Kayak gitu. Nah,
Permasalahannya adalah ahli kitab sekarang itu juga musyrik gitu loh. Karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ataupun mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Ini untuk mungkin ada orang-orang Nasrani yang tidak setuju atau tidak sepakat, mohon maaf, karena ini memang ada di dalam Al-Qur'an. Itu kita menganggap bahwa orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita percaya dalam Al-Qur'an, yaitu tidak memiliki anak, tidak memiliki sekutu, itu juga disebut sebagai musyrik dan kafir. Ini kepercayaan Islam ya tadi. Iya. Kalau mau ya nggak usah dipermasalahkan ya. Santai aja. Jadi karena kita memang harus tetap saling menghormati, tapi kan ada itu ya, ada prinsip sebagaimana kalau kita orang Islam dianggapnya tersesat oleh agama lain ya nggak masalah ya. Nggak masalah, karena itu memang prinsip agama masing-masing. Iya. Nah, di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa orang budak laki-laki maupun budak perempuan itu lebih baik daripada orang musyrik. Kalau kita membuat pandangan dari kacamata kita hari ini yang kita sudah mengenal humanisme, kemudian mengatakan bahwa semua manusia itu sama. Ya kita nggak ada masalah mengatakan bahwa budak muslim itu lebih mulia daripada daripada orang musyrik ataupun musyrikah, musyrik perempuan. Budak muslim tapi. Iya, budak muslim dan muslimah itu lebih baik daripada orang merdeka, musyrik ataupun musyrikah. Walau a'jabakum, meskipun mereka membuat kalian itu kagum gitu loh, entah dengan hartanya, ketampanannya, nasabnya dan lain sebagainya. Kalau budak yang kafir non Islam ya tetap nggak boleh lah. Tetap nggak boleh. Nggak kan, makanya ini budak muslim ya. Budak muslim ataupun budak muslimah lebih baik daripada orang musyrik. Di dalam Al-Baqarah 221 itu. Tapi kita juga harus, kalau mau memaknai ayat ini, kita juga harus menarik pikiran kita, mengandai-andai bahwa kita itu hidup di zaman Rasulullah SAW. Yang mana pada waktu itu masih ada reduksi pemahaman bahwa budak itu sama seperti hewan. Kan di zaman itu kayak gitu. Islam yang membawa ajaran bahwa semua manusia itu sama. Tapi sebelumnya kan memahaminya budak itu seperti hewan. Nah gitu loh. Nah, anggapannya adalah budak yang seperti hewan ini itu lebih baik daripada orang musyrik. Kayak gitu. Ya, jadi harus kita match lagi dengan ayat yang lain. Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan ahli kitab dalam ayat ini? Kemudian para ulama, khususnya ulama Syafi'iyah kan menerangkan bahwa yang dimaksud ahli kitab pada ayat ini adalah orang pada masa Rasulullah yang memang sudah Yahudi dan Nasrani, tetapi sebelum adanya Islam itu mereka sudah memeluk agama itu. Kayak gitu. Ya walaupun ya itu juga Islam ya, maksudnya artinya sebelum kedatangan Rasulullah itu kan juga mentauhidkan Allah juga kan mereka kan. Ada orang yang Yahudi Nasrani yang tidak mentauhidkan Allah. Karena pemahaman tentang Allah punya anak, Allah Trinitas itu udah dari dulu, sebelum Rasulullah itu udah ada. Gitu. Makanya orang-orang ahli kitab yang ada sebelum masa adanya Islam, gitu itu masih bisa dinikahi. Nah, sekarang adakah orang ahli kitab yang seperti itu? Kita kan udah lewat masanya. Kayak gitu loh. Jadi memang itu untuk mengakomodir untuk dakwah gitu loh. Untuk dakwah, bukan untuk apa-apa gitu. Nah, ada lagi contoh dari Rasulullah SAW. Ada salah satu putri beliau yang dinikahkan, yang kalau tidak salah namanya Zainab, ya, dinikahkan oleh seorang musyrik Quraisy. Musyrik. Kan beliau belum ada wahyu waktu itu. Jadi menikah dengan seorang musyrik Quraisy. Penyembah berhala berarti? Penyembah berhala. Terus kemudian ketika Sayyidah Zainab itu masuk Islam, adanya Rasulullah SAW, itu kan diceraikan. Dicerai. Tapi kemudian dinikahkan lagi dengan akad yang baru. Karena sudah memeluk Islam ya. Iya, yang musyrik ini sudah memeluk Islam.
sehingga dinikahkan lagi dengan akad yang baru. Oh, yang katanya apa pas itu ikut perang juga itu apa ya? Iya. Saya pernah lihat kisah. Kalau tidak salah namanya Abul As. Oh iya. Saya kurang ingat banget gitu. Setelah itu Nanti semoga berarti nikahnya diulang secara lagi secara syar'i, secara Islam. Karena alhamdulillah ini juga masuk Islam beliaunya itu. Berarti intinya ayat surat Al-Maidah ayat 5 itu yang mengatakan bahwa laki-laki boleh menikahi ahlul kitab itu berarti untuk zaman itu ya tanya. Ahlul kitab yang sudah ada di zaman Rasulullah zaman apa pada waktu ayat ini diturunkan mungkin ya maksudnya. Untuk sekarang kan di satu sisi ahlul kitab sekarang kan mohon maaf itu kan musyrik juga ya. Musyriknya rata-rata kan musyrik. seperti yang Nasrani misalkan menyembah Trinitas itu tadi ya. Nah, terus kemudian Yahudi apa juga mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Ada kan pemahaman gitu, Uzair anak Allah di dalam Al-Qur'an gitu. Berarti kan yang satu ayat ini katanya membolehkan menikahi wanita ahlul kitab, yang satu tidak boleh mengharamkan menikahi orang musyrik. Jadi ini seperti ada ini ya, ada klarifikasinya ya Pak. Iya. Bahwa ahlul kitab itu namanya ahlul kitab yang dulu yang belum musyrik, yang belum menyekutukan Allah gitu ya. Iya, di zaman Rasul. Iya, di zaman Rasul. Ahlul kitab di zaman Rasul. Terus kan kalau di zaman sekarang kan ini mungkin ayat yang untuk zaman sekarang ini yang tidak dibolehkan karena orang musyrik gitu ya. Iya. Oh, jadi gitu. Gitu. Jadi untuk selanjutnya yang ingin saya sampaikan, bagaimanapun juga yang menikah beda agama ini tetap tidak bisa dikatakan sebagai kafir. Maka dimanapun Anda berada, mungkin yang menonton channel ini yang menyukai orang non-muslim, dari saudara kita yang Islam atau muslim atau muslimah menyukai orang yang non-muslim, baik yang sudah menikah dengan beda agama ataupun yang tidak beda agama, yang masih suka tapi belum menikah. Ini saya wasiatkan untuk diri saya sendiri, kemudian pada panjenengan semua, Allah itu udah sayang gitu kepada kita, udah memberikan petunjuk, bukan kekangan loh, petunjuk agar kita itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pembicaraan antara orang beriman loh. Kalau yang ateis, yang apa, nantilah. Yang nggak percaya surga, nggak percaya syariat Islam, nggak percaya kayak gitu, nantilah. Beda lagi pembahasan. Nah, ini pembahasan antara orang beriman. Kalau Anda semua memang ingin masuk surga, kemudian kita semua ingin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar untuk menundukkan nafsu kita, menundukkan keinginan kita untuk mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dunia dan akhirat kita. Karena di dalam surat Al-Baqarah 221 itu juga Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan mereka itu mengajak kalian ke neraka. Sedangkan saya aku mengajak kalian ke surga. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirat. Wal maghfirah. Allah mengajak kalian ke surga dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi mereka yang menikah agama ya hitungannya itu zina ya. Dan kalau sampai berhubungan badan itu zina. Sudah tidak sah, kemudian juga sepengetahuan saya tidak sah menurut negara ya. Berarti kalau nanti kalaupun punya anak ya menurut aturan negara ya nggak bisa diakui itu sebagai, nggak bisa bikin akte dan lain sebagainya. Iya. Jadi kita mari nafsu kita itu memang ada, keinginan kita itu memang ada, tapi kita sebagai orang beriman meyakini Allah itu maha tahu tentang diri kita gitu. Mau kita ahli maksiat, mau kita orang yang nggak taat, mau kita orang yang nggak selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dalam hati kita itu meyakini kita penuh kekurangan, kita penuh kemaksiatan, kita mempunyai nafsu dan keinginan yang mana harus dituntun dengan wahyu, yang mana harus dituntun dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan atas nafsu kita sendiri ya. Kayak saya mau melakukan ini aturannya gimana dalam agama, jangan seolah-olah kita yang melakukan suatu terus ada aturan dari agama seolah-olah merasa kita dikekang gitu ya. Dikekang atau merasa bahwa
aturan agama itu yang benar seperti ini. Kan banyak orang liberal juga mengatakan aturan agama yang benar itu seperti ini, saling toleransi terhadap sesama manusia. Itu aturan agama dari mana? Kan kayak gitu. Orang itu kan pasti ada expertnya. Dalam kedokteran ada dokter yang expert. Dalam apalagi politik, ahli politik yang expert. Nah, kalau dalam agama jangan ditafsirkan sendiri. Tanyakan kepada orang-orang yang expert. Atau baca buku-buku dari orang-orang yang expert. Gitu. Karena pernikahan beda agama itu bisa nggak dilakukan pada zaman dulu? Kan bisa. Tapi sudah diberikan itunya, sudah diberikan rambu-rambu oleh para ulama. Ya, jadi beriman nggak nih? Masih beriman nggak nih? Kalau masih beriman, ayo kita bareng-bareng menata hati, menata diri. Kalau yang sudah terlanjur seperti kemarin itu sudah terlanjur, ya gimana harus kalau mau bertaubat gitu ya? Kalau mau bertaubat itu nggak perlu cerai, orang nikahnya ada nggak sah. Nggak perlu cerai, iya. Buat cerai, nggak usah cerai. Kalaupun cerai misalkan lu di negara ya nggak bisa ya. Nggak bisa, orang nggak kan, masuk. Memang negara. Dulu setahu saya dulu itu 8 bulan atau 7 bulan itu nikah beda agama di Indonesia masih boleh. Tapi sekarang itu udah ada aturan baru itu nggak boleh, misalnya harus disamakan agamanya lah gitu. Iya. Dan juga menurut saya juga demi kebaikan sendiri ya, maksudnya kadang orang yang seagama aja kadang beda-beda prinsipnya, kadang sering itu apalagi yang betul agama kan kayak gimana ya, jadi sholat sana nggak sholat. Iya betul, makanya ada tadi itu hifdzuddin, menjaga agama sama menjaga nasab. Jadi kita menikah itu jangan hanya melampiaskan nafsu atau keinginan nafsu biar halal macam-macam, itu enggak. Tapi kita juga harus memikirkan nanti kalau punya anak bagaimana mau dididiknya. Kemudian agama dari kita dan agama dari suami, agama dari istri, agama dari anak bagaimana. Nah, ini agak sedikit melenceng. Santai. Kalau ada yang bilang gini, misalkan, loh, saya menikah itu kan sudah takdirnya misalnya. Kalau takdir jodoh itu kan juga takdir. Nah, kalau mereka berpendapat seperti itu gimana? Kalau mungkin saya nih sama orang yang non muslim takdirnya, nah itu gimana? Itu kan jodoh kan sudah ditentukan oleh Allah juga, oleh Tuhan juga lah. Mungkin jodohnya saya non muslim nih gimana? Nah, kalau ada yang berpikiran seperti itu. Ini saya tahu Mas Rano akan datang ke rumah saya 4:30, udah janjian. Kemudian saya nulis di dalam agenda Mas Rano datang jam 4:30. Kemudian Mas Rano betulan datang. Kira-kira saya disebut sakti atau enggak kalau kayak gini? Iya, enggak, karena sudah direncanakan. Karena sudah direncanakan. Pokoknya saya tahu lah. Saya tahu. Allah Subhanahu wa taala dalam mengkomposisikan takdir itu gabungan dari berbagai macam sifatnya. Jadi ada beberapa takdir yang ditulis karena pengetahuan Allah. Mas Rano pada saat ini menginginkan akan datang ke rumah Mas Abduh. Kayak gitu. Kemudian Allah tahu bahwa itu akan terjadi, pasti terjadi, maka ditulis. Tuh, ada takdir-takdir yang seperti itu. Jadi nggak semuanya itu takdir itu paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada takdir yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Ada takdir yang memang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita ini podcast kayak gini. Ini mah podcast bukan ya? Apalah sembarang lah orang. Keracunan Bang Dedi, Master Dedi. Jadi kita emang udah merencanakan seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bahwa ini akan terjadi, maka ditulislah takdir itu. Begitu. Lah, setiap yang Allah izinkan belum tentu Allah ridhoi. Iya. Begitu. Enggak, berarti itu kan nikah beda agama kan mungkin Allah izinkan, tapi Allah nggak meridhoi, dan kalau nggak diridhoi ya rahmat Allah nggak ada ya. Rahmat Allah kalau di dunia masih buat semua orang. Nggak tahu nanti di akhirat dah. Iya. Gitu. Kalau di dunia mau kita maksiat, mau kita ada orang kafir, mau apa disayangi semua, dikasih jatah semua. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan itu lagi deh. Jangan dalihnya takdir lagi deh. Ada loh takdir yang memang diserahkan ke kita untuk, tapi Allah udah tahu bahwa kita itu akan melakukan ini. Akan melakukan itu, tapi kan
ibaratnya nggak akan aku ridhoi kan gitu kan. Iya, tidak dipaksa. Ada takdir yang kita itu nggak dipaksa. Oh iya. Gitu ya, berpikirnya seperti itu ya. Karena semuanya itu adalah cerminan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah terlalu memaksa semuanya Islam semua, maka nggak ada keistimewaan orang Islam. Kalau orang kaya semua nggak ada, orang kaya itu hebat ya nggak ada. Iya. Tapi kalau Allah ciptakan ada orang kaya, ada orang miskin, berarti kan yang kaya kelihatan kaya. Nah, ada orang kafir, ada orang musyrik, diizinkan, dipilih orang itu untuk menjadi orang muslim ataupun kafir. Nanti Allah akan memperlihatkan bagaimana luar biasanya orang muslim, bagaimana salahnya orang kafir. Kembali ini adalah kepercayaan umat Islam. Jangan kira dibilang kafir Iya. mengkafirkan yang lain bukan. Ini kan Enggak, kita harus tegas lah. Enggak mengakui Allah sebagai Tuhan, Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul, kafir sebagai agama Islam. Iya. Gitu. Lah sama orang lain juga kalau enggak menganggap Yesus sebagai enggak masalah itu. Juru selamat dianggap sebagai domba tersesat, kita santai-santai aja. Cuman kalau mengatakan bahwa umpama ada teman kita namanya siapa Gary umpama, daripada nyebut orang lain. Ada teman kita namanya Gary ini adalah orang non muslim umpama kayak gitu. Kita nggak boleh bilang kamu kafir, kamu pasti masuk neraka. Nah, karena bisa jadi si Gary ini suatu saat bertobat menjadi seorang muslim. Jangan masuk neraka dulu, emang lu siapa? Nah, jadi ada kaidah yang mengatakan, yang kita yakini bahwa semua orang kafir itu masuk neraka, tapi kalau untuk personalnya kita jangan mengatakan itu orang masuk neraka, itu orang masuk surga, nggak boleh. Belum tahu perjalanan hidup selanjutnya. Iya, sampai akhir. Jadi beragama itu harus tawasut lah, di tengah-tengah. Liberal banget nggak boleh, terus keras banget juga nggak boleh. Tengah-tengah aja, biar enak. Biar aman. Oke, emang kayak gitu. Oke, baik Tat. Kalau saya simpulkan ini dari awal berarti sebetulnya nikah beda agama itu ya nggak boleh dalam Islam ya. Iya, mutlak. Zaman sekarang mutlak ijma nggak boleh semua. Terus yang kedua masalah itu ya, masalah perbedaan ayatnya itu, kenapa yang laki-laki dibolehkan ahlul kitab itu kan sebenarnya itu untuk zaman pada masa itu ya, pada masa Rasulullah, terus dan kemudian juga sudah ditegaskan di ayat lain bahwa yang menikahi orang musyrik itu ya dilarang ya tadi, jangan menikahkan gitu ya anak-anakmu dengan orang yang musyrik. Dan sementara ahlul kitab zaman sekarang itu, yang ada zaman sekarang itu kan seperti yang kepercayaan kita bahwa mereka itu kan musyrik gitu ya. Bahkan ulama mengatakan bahwa ahlul kitab zaman sekarang kepercayaannya apapun selama tidak Islam ya enggak bisa dinikahkan. Karena tadi konteksnya itu untuk ahlul kitab pada zaman itu Rasul, bukan ahlul kitab yang mana baru. Ada ahlul kitab yang tidak menyebutkan Allah gitu kan ya. Kalau ahlul kitab yang sekarang meskipun dia tidak menyekutukan Allah, harus masuk Islam dulu. Iya. Nggak boleh dinikahkan. Ya kan kalau ahlul kitab zaman sekarang kan sudah ada syariat Islam kan, berarti kan harus ikut Islam. Kalau yang di kitab agama lain itu kan mereka kan istilahnya nggak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Rasul ya tadi. Harusnya kan mengakui. Kalau mereka mengakui sesuai kitab mereka kan berarti kan ya otomatis masuk Islam ya, walaupun istilahnya makanya syahadat itu ada dua tetap, nggak bisa la ilaha illallah, tetap harus Muhammadur Rasulullah, nggak bisa cuma satu asyhadu alla ilaha illallah. Kalau mengatakan bahwa Tuhan itu satu, banyak orang yang bisa percaya. Agama tradisional pagan itu mungkin banyak yang menuhankan hanya satu Tuhan. Tapi kan konsekuensi kedua harus Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu pokok juga, poin juga. Bisa orang hanya satu Tuhan terus dikatakan muslim. Gitu. Oke, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dengan saya hari ini. Alhamdulillah. Dan semoga obrolan kita ini bermanfaat ya tadi. Amin. Dan mungkin besok-besok lagi bisa ngobrol-ngobrol lagi dan insyaallah. Karena siap-siap aja kalau pas bisa. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti obrolan kami.
Buat mungkin yang kalian yang mau ingin ada yang kurang jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar, nanti saya tanyakan sama Ustadz Abdul kalau ketemu, atau bisa juga follow akun Instagram saya di @rano_gadis, atau mungkin bisa main-main ke sosial medianya Ustadz apa? IG-nya Muhammad Ibnu Salamah, Facebooknya juga Muhammad Ibnu Salamah. Kalau IG Ibnu Salamah 99. Facebook Muhammad Ibnu Salamah. Oke. Kalau YouTube juga Muhammad Ibnu Salamah channel, cuman agak mati suri. Nanti ada tulisannya di sini nanti kalau tapi saya lebih menghargai jenengan kalau main ke rumah saya. Tanya maksudnya ketemu kan lebih enak. Tapi habis ke Pekalongan nanti ya. Enggak apa-apa. Oke, sekian dulu ngobrol-ngobrol kali ini. Sampai jumpa di obrolan yang lain, dan jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat, dan juga sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, dan assalamualaikum.